Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Drupadi Ciptaning Tias, MSI PhD. Kami dari kelompok 3 Proyek Biologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan mikroorganisme probiotik untuk meningkatkan efisiensi pengolahan limbah pertanian. Untuk anggota dari kelompok kami ada Reka Dwinanda dengan NPM 022, saya sendiri Nurma Kamelia 026, Muhammad Abdurrahman dengan NPM 031, Tita Mulyadi 035, Ananda dengan NPM 044, dan Ismail Falem 07. Untuk latar belakangnya sendiri, aktivitas pertanian menghasilkan berbagai jenis limbah organik yang seringkali belum dimanfaatkan dengan baik. Pembakaran limbah pertanian berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan penurunan kualitas udara, sehingga diperlukan solusi pengelolaan yang berkelanjutan. Adapun potensi limbah pertanian sendiri, kaya bahan organik dan unsur hara dapat dimanfaatkan kembali, mendukung pertanian berkelanjutan dan sejalan dengan konsep ekonomi sirkular. Adapun konvensional, itu metode limbah organik menghasilkan pupuk kompos yaitu 3-6 bulan dan kualitas pos sering tidak seragam. Permasalahan dari pengomposan yaitu waktu pengomposan yang panjang, bau tidak sedap, rasio si dan lambat turun, risiko mikroorganisme patogen. Ini akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan peran mikroorganisme probiotik. Yang pertama, dapat mempercepat dekomposisi bahan organik. Yang kedua, menghasilkan enzim pengurai. Yang ketiga, menekan patogen. Yang keempat, mengurangi bau. Lalu ada pula jenis mikroorganisme probiotik. Yang pertama ada bakteri yang terdiri dari Cellulomonas, Bacillus tuberculosis. Lalu ada jamur yang terdiri dari Trichoderma. Lalu ada penambah nitrogen yang terdiri dari dan Rhizobium. Lalu saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja probiotik, yaitu yang pertama dapat memproduksi enzim yang terdiri dari selulase, amilase, dan protease. Lalu ada penurunan rasio C atau N lebih cepat, meningkat, lalu dapat implementasi yang bioreaktor aerasi pasif, lalu ada drum plus pipa berlubang, lalu ada tidak membutuhkan listrik, dan mudah diterapkan petani. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang ada inovasi yang diusulkan. Inovasi ini mengombinasikan bioreaktor sederhana dengan sensor monitoring dan penggunaan mikroorganisme lokal sebagai starter, sehingga proses pengomposan menjadi lebih efisien dan terjangkau. Yang pertama ada monitoring suhu dan pH, lalu yang kedua sensor sederhana, yang ketiga starter mikroorganisme lokal atau MOL, yang keempat bioaplikatif. Untuk selanjutnya ada dari aspek dampak ekonomi, yaitu penggunaan kompos probiotik dapat menekan biaya produksi pertanian secara signifikan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Yang pertama itu pengurangan biaya pupuk hingga 40%, yang kedua substitusi pupuk kimia, dan yang terakhir efisiensi produksi pertanian. Selanjutnya, di mana pengelolaan limbah berbasis probiotik dengan menekan polusi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nah, poin yang pertama, misi, yang kedua mencegah air, dan yang ketiga mewujudkan zero waste. Selanjutnya,
Dari aspek dampak sosial, di mana teknologi pengomposan probiotik itu mendorong kemandirian petani melalui pelatihan dan penerapan teknologi sederhana di tingkat desa. Yang pertama itu pemberdayaan kelompok tani, yang kedua teknologinya mudah diterapkan, dan yang ketiga meningkatkan pengetahuan petani. Kesimpulannya adalah pengomposan limbah pertanian dengan memanfaatkan mikroorganisme probiotik mampu meningkatkan efisiensi proses dekomposisi, mempercepat penurunan rasio CN, serta menghasilkan kompos yang lebih matang, stabil, dan minim bau. Dukungan teknologi sederhana seperti bioreaktor, aerasi pasif, dan memungkinkan pengomposan mendukung pertanian berkelanjutan, pemanfaatan limbah secara optimal. Oke, selanjutnya, untuk rekomendasi lebih lanjut yang bisa kita berikan, pengomposan organisme probiotik ini perlu lebih luas untuk melalui penggunaan teknologi sederhana yang mudah direplikasi oleh petani, pemanfaatan mikroorganisme lokal sebagai starter, disertai diharapkan dapat kualitas serta mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.